Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada renungan malam saat ini. Saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-5 bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa mulut adalah salah satu anggota tubuh kita manusia yang amat penting dan sangat aktif. Teristimewa dalam hal kita berbicara. Dari mulut kita yang satu keluar perkataan-perkataan yang manis, yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang membuat orang bisa tertawa. Tetapi dari mulut kita yang satu bisa juga keluar perkataan-perkataan yang pahit, yang membuat orang lain tersakiti, meneteskan air mata. Dengan demikian dari mulut kita yang satu itu bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar. Tetapi serentak dengan itu dari mulut kita yang satu bisa keluar perkataan-perkataan yang jahat. Dan oleh Nabi Yesaya disebut sebagai najis bibir. Pada ayat yang ke-5 dalam bacaan tadi, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Bahkan di dalam dunia modern ini, najis bibir bukan hanya nampak melalui apa yang kita ucapkan, tetapi najis bibir juga dapat kita ungkapkan, kita tuangkan melalui media sosial, atau kita tuangkan secara tertulis melalui media sosial dan membawa dampak yang begitu hebat bagi kehidupan bersama.
Kita bisa memperhatikan media-media sosial yang telah menjadi bagian yang hidup di masa modern ini. Kita bisa perhatikan kata-kata yang tertulis di sana, yang kita tuangkan di sana dari saat ke saat, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sejak kita menggunakan medsos di dalam kehidupan kita. Melalui bacaan firman Allah malam ini, kita belajar bahwa Nabi Yesaya mengalami perjumpaan dengan Allah melalui penglihatan. Dalam penglihatan itu, sang Nabi menyaksikan bahwa ada penyembahan kepada Allah, Sang Kudus itu, yang dilakukan oleh para malaikat. Mereka melakukannya dengan begitu dahsyat, dan itu disaksikan oleh sang Nabi dalam satu kegentaran hati. Sang Nabi begitu ketakutan, dan sampai ia merasa tidak layak dan berkata, "Celakalah aku." Ia menyadari bahwa ia adalah orang yang najis bibir. Dan bukan dia sendiri, tapi dia sedang menjadi bagian yang najis bibir, di mana ia tinggal bersama-sama. Di sini melalui kitab Yesaya pasal yang ke-6 kita belajar bahwa dosa yang membuat sang Nabi merasa tidak layak dan sangat takut di hadapan Tuhan. Itu bukan terkait dengan dosa pembunuhan dan berbagai-bagai tindakan fisik lainnya. Tetapi di sini sang Nabi sedang merasa ketakutan dan tidak layak di hadapan Tuhan, sehubungan dengan dosa perkataan. Bahwa di saat sang Nabi berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, sang Nabi merasa dirinya begitu najis. Najis di sini menunjuk kepada kondisi yang tidak berkenan kepada Allah. Dan sang Nabi dalam penglihatan itu mengalami bagaimana Allah bertindak untuk memulihkan hidupnya melalui para malaikat. Para malaikat menghampiri sang Nabi, lalu mentahirkan bibirnya, bukan dengan air, bukan dengan minyak, bukan dengan sesuatu yang lain, tetapi justru sang Nabi dihampiri dan ditahirkan bibirnya yang najis itu dengan bara api. Di sini sang Nabi sedang mengalami sebuah proses pentahiran, karena sang Nabi sedang dipersiapkan
untuk mengejarkan bangsanya, umatnya, supaya bertobat dari tengah-tengah kehidupan mereka sebagai bangsa yang najis. Dan sang nabi sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ia mesti lebih dahulu ditahirkan dalam proses yang dikerjakan oleh Allah bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui perenungan ini, baiklah masing-masing kita dapat berefleksi untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Adakah kita sedang hidup sebagai pribadi di mana pada satu pihak kita sedang menggunakan mulut kita untuk memuji nama Tuhan, tetapi pada mulut yang sama sedang kita gunakan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak berkenan, yang mengecewakan Allah di dalam kehidupan ini. Kalau itu sedang menjadi bagian dari proses hidup kita, hendaknya kita meminta Allah untuk menolong kita mengalami proses pentahiran. Dengan cara kita harus bertobat dan tinggalkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang najis yang keluar dari bibir mulut kita. Untuk kita terbiasa dengan menggunakan mulut kita, mengeluarkan hal-hal yang berkenan, mempermuliakan nama Tuhan, dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Lebih jauh daripada itu, di masa modern ini kita juga mesti berwaspada supaya apa yang kita tuangkan melalui medsos, kita mesti pikirkan secara baik, supaya itu adalah perkataan-perkataan yang berkenan, sehingga kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang saling menista seorang dengan yang lainnya. Kita segera mengalami pertobatan, baik perkataan kita sehari-hari, dalam relasi dengan sesama kita, tapi juga dalam relasi dengan sesama kita melalui medsos yang kita gunakan. Kita segera bertobat sebelum kita terlambat di dalam hari-hari hidup kita. Pertobatan itu menjadi penting demi untuk kita menjaga relasi yang kudus dengan Tuhan dan relasi yang baik dengan sesama kita umat manusia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengalami perkara ini di hari-hari hidup kita selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan dan memberkati kehidupan kami sekalian. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan beri perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Shalom.